액션 let's go 저 건물을 찾으러 Mengapa air kapur dalam gelas tertutup yang diberi kecambah dengan cara digantungkan lama-lama menjadi keruh? Reaksi yang mungkin terjadi adalah penyerapan karbon dioksida dari udara ke dalam air kapur. Kapur sirih atau kalsium hidroksida dapat bereaksi dengan karbon dioksida untuk membentuk endapan kalsium karbonat yang tidak larut dalam air. Saat toge diberi di atas gelas yang tertutup, kecambah dapat menghasilkan karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Karbon dioksida tersebut kemungkinan bereaksi dengan kapur sirih dalam air, menyebabkan terbentuknya endapan kalsium karbonat dan membuat air menjadi keruh. Proses ini mungkin memerlukan waktu tertentu untuk berkembang sepenuhnya setelah gelas ditutup. Mengapa air kapur dalam gelas tertutup yang diberi jangkrik dengan cara digantungkan lama-lama menjadi keruh? Proses ini mungkin terkait dengan pengaruh jangkrik pada air kapur dalam gelas tertutup. Jangkrik mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil dari pernapasan mereka. Ketika gelas ditutup, karbon dioksida yang dihasilkan oleh jangkrik dapat terperangkap di dalamnya. Reaksi antara karbon dioksida dan kapur sirih atau kalsium hidroksida dapat menghasilkan endapan kalsium karbonat yang tidak larut, menyebabkan air menjadi keruh. Proses ini membutuhkan waktu tertentu untuk berkembang, sepenuhnya setelah jangkrik ditempatkan di dalam gelas yang tertutup. Mengapa air kapur dalam gelas saat ditiup oleh manusia menggunakan sedotan lama-lama airnya menjadi keruh? Jawabannya adalah saat manusia meniup udara ke dalam air kapur dengan menggunakan sedotan, karbon dioksida dari udara dapat larut ke dalam air. Kapur sirih atau kalsium hidroksida memungkinkan akan bereaksi dengan karbon dioksida membentuk endapan kalsium karbonat yang tidak larut di dalam air. Ini dapat menyebabkan air menjadi keruh seiring waktu. Reaksi ini mirip dengan proses yang terjadi ketika karbon dioksida dihasilkan oleh jangkrik atau melalui fotosintesis toge. Tetapi dalam konteks ini karbon dioksida diintroduksi secara langsung oleh udara yang ditiup ke dalam air. Kesimpulan dari eksperimen dengan air kapur yang melibatkan kecambah, jangkrik, dan manusia menunjukkan bahwa reaksi kimia yang terjadi antara kapur sirih dan karbon dioksida dapat menyebabkan air menjadi keruh. Dalam konteks eksperimen ini, sumber karbon dioksida berasal dari fotosintesis kecambah, pernapasan jangkrik, dan udara yang ditiupkan manusia melalui sedotan. Reaksi tersebut menghasilkan endapan kalsium karbonat yang dapat membuat air menjadi keruh dalam jangka waktu tertentu. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa proses kimia yang melibatkan kapur sirih dan karbon dioksida dapat dipengaruhi oleh berbagai sumber karbon dioksida dalam lingkungan